Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 26 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami mengasihi Allah Bapa, menuruti perintah-Nya dan menyembah Dia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini tanggal 26 Maret dengan judul Allah menggunakan unsur-unsur untuk menghasilkan makanan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Mazmur 104 ayat 14 dan ayat 15. Tuhan telah menyediakan rejeki dan kebahagiaan untuk semua ciptaannya dengan limpah, dan jika hukum-hukumnya tidak pernah dilanggar dan semua bertindak selaras dengan kehendak ilahi, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan, bukannya kesengsaraan dan kejahatan yang terus-menerus akan dialami. Testimony for the Church, Jilid 2, halaman 368. Adalah oleh karena kuasa Dia yang tidak berkesudahan, sehingga benda-benda alam di langit dan di bumi ditaruh di tempatnya masing-masing. Dan Ia memakai benda-benda ini untuk kebahagiaan makhluk ciptaannya. Dengan bebas terbukalah perbendaharaannya yang melimpah untuk memberi hujan pada masanya dan memberkati segala pekerjaannya yang dibuat oleh tangan manusia. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Alfa dan Omega, Jilid 3, halaman 110. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengenai unsur-unsur yang menghasilkan makanan, Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald tanggal 4 September tahun 1913 paragraf 7 yang berkata, adalah dengan kekuatan besar dari yang tak terbatas bahwa unsur-unsur alam di bumi dan laut dan langit dijaga dalam batas-batasnya, dan elemen-elemen ini Dia gunakan untuk kebahagiaan makhluk ciptaannya. Perbendaharaannya yang melimpah dibuka dengan bebas untuk memberikan hujan pada masanya dan untuk memberkati segala pekerjaan tangan manusia. Unsur-unsur alam digunakan oleh yang tak terbatas untuk kebahagiaan makhluk ciptaannya. Siapakah Dia yang disebut dengan yang tak terbatas ini?
atau dalam bahasa Inggris dikatakan The Infinite One. Kita baca Sermons and Talks volume 2 halaman 167 paragraf 1 yang berkata, "Saat dia sedang berdoa, langit terbuka dan kemuliaan Allah dalam bentuk burung merpati dari emas yang mengilap hinggap di atasnya, dan dari sorga yang tertinggi terdengar suara yang tak terbatas, Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jelas sekali bahwa The Infinite One atau yang tak terbatas adalah Allah Bapa. Jadi, Allah Bapa lah yang menggunakan elemen-elemen di alam untuk kebahagiaan makhluk ciptaannya, yaitu untuk menghasilkan makanan bagi semua makhluk. Namun ada syaratnya agar dapat menikmati hasil unsur-unsur alam tersebut. Para Nabi dan Raja halaman 78 paragraf 1 menyatakannya. Perjanjian akan adanya hujan yang limpah diberikan atas syarat penurutan. Tuhan telah memaklumkan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Penting sekali untuk menuruti akan perintah Allah Bapa, sebab dengan penurutan itulah wujud dari kasih kita kepada Dia. Karena penurutan yang sejati hanya datang dari kasih. Dan tidak hanya itu, kita juga harus beribadah kepada Bapa dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan dalam Prophets and Kings halaman 136 paragraf 2 berbunyi, "Tuhan telah menasihati umat-Nya, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga engkau menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu." Ulangan 11 ayat 10-17. Barang siapa menyimpang dan menyembah Allah lain, maka Allah Bapa dapat menutup unsur-unsur kebahagiaan di alam, dan kita tidak menerima berkat dari bumi. Hal yang sama dinyatakan dalam renungan hari ini. Agama yang bersinar halaman 95 paragraf 1 berkata, "Tuhan telah menyediakan rezeki dan kebahagiaan untuk semua ciptaannya dengan limpah, dan jika hukum-hukumnya tidak pernah dilanggar dan semua bertindak selaras dengan kehendak ilahi, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan, bukannya kesengsaraan dan kejahatan yang terus-menerus akan dialami." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, penting sekali untuk kita mengenal siapa Allah kita, yaitu Allah Bapa, dan menuruti akan hukum-hukum serta kehendak-Nya. Dan kita menurut oleh karena kita mengasihi Dia dan menyembah Dia. Karenanya, pujilah Allah Bapa, sembahlah Dia, dan turutlah akan perintah-perintah-Nya. Maka Bapa akan menggunakan unsur-unsur alam untuk menghasilkan makanan bagi kita, untuk memberi kita kebahagiaan. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pada pagi hari ini, tentang Bapa yang menggunakan unsur-unsur alam untuk menghasilkan makanan bagi makhluk ciptaannya. Dan itu hanya bila mana kami menuruti, mengasihi, dan menyembah Dia. Penting bagi kami untuk mengenal siapa Allah yang kami sembah, dan menuruti akan perintah dan kehendak-Nya, serta mengasihi Dia. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini,
karena hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati ini, kami dapat mengasihi Engkau, menuruti Engkau, dan menyembah Engkau. Dan bila mana Anak-Mu datang yang kedua kali, kami semua didapati sempurna dan layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.